Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Diana. Saya adalah guru mata pelajaran geografi di SMA Negeri 37 Jakarta. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023-2024 dengan nomor PPG 201503163206 dan NIM 2301246026 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini pada hari Selasa 5 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktek kinerja di kelas 10-3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Coba dilihat sekitar kalian, apakah ada temannya yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua, masih semangat untuk sekolah ya. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang materi baru mengenai atmosfer. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih sama kalian. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Oke, ada Alika, silakan. Alika berdiri biar temannya mendengarkan. Kita dengarkan sama-sama, silakan memperhatikan. Kalau pelajaran minggu lalu tuh ada tenaga endogen sama eksogen. Kalau tenaga endogen itu contohnya ada vulkanisme dan seisme. Kalau eksogen itu ada sedimentasi, pelapukan, dan penurunan. Oke, keren banget. Tepuk tangan buat Alika. Oke, sekarang kita masuk ke atmosfer. Nah, kita lihat sama-sama. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan nggak? Dan kita hari ini adalah melalui modal pembelajaran PBL (Problem Based Learning), peserta didik mampu menemukan fenomena-fenomena yang terjadi di lapisan atmosfer serta mampu mengkomunikasikan perubahan atmosfer dan dampaknya bagi kehidupan serta menjadikan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, bernalar kritis, kemudian kreatif dan bergotong royong. Nah, kemudian apa aja yang akan kita pelajari di sini? Ini ada kata kuncinya. Ada lapisan atmosfer, kemudian ada fenomena apa yang terjadi di sana, kemudian dampak atmosfer terhadap kehidupan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya mau bertanya dulu nih sama kalian. Pertanyaannya adalah, menurut kalian apa yang terjadi di muka bumi kita atau apa yang terjadi di bumi jika tidak ada lapisan atmosfer? Oke, silakan. Oke, baik. Saya perwakilan dari Oceanografi izin menjawab. Jadi kalau misalkan permukaan bumi kita, kalau misalkan tidak ada atmosfer, itu akan menjadi kering, tandus, terus matahari itu menjadi bebas masuk ke permukaan bumi. Wow, tepuk tangan buat Baik. Gak kebayang ya sama kita apa yang terjadi kalau tidak ada lapisan atmosfer. Berarti kekuasaan Allah, kekuasaan Tuhan luar biasa ya. Telah ada lapisan atmosfer di dalamnya. Kemudian di sini ada pengertiannya. Mungkin tidak asing lagi di telinga kalian. Ternyata atmosfer itu berasal dari kata atmos. Ini adalah uap atau udara. Kemudian sfera adalah lapisan. Bisa kalian lihat di sini. Kelihatan? Nah, jadi kalau udah mendengar kata-kata itu kalian udah tahu ya. Oh, ternyata lapisan atmosfer itu lapisan yang bagaimana?
yang melindungi bumi, apa lagi? Yang menyelimuti bumi, biar apa? Biar terhindar dari sinar matahari yang sangat berbahaya atau iya. Nah, di sini Ibu akan suruh kalian berdiskusi. Silakan dilihat layar di depan. Ya, kelihatan? Ada, ini saya tidak menentukan ada apa aja di sini, tapi ini adalah tugas kalian. Silakan didiskusikan. Ini ada berapa lapisan? Ada 5. Lalu kalian cari, kalian temukan namanya lapisan apa, cirinya atau fenomena yang terjadi apa, lalu fungsinya buat apa. Silakan kalian diskusikan. Saya tunggu beberapa menit, nanti kita berdiskusi. Selamat bekerja. Ada yang mau bertanya dulu sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, selamat bekerja. Selagi kalian bekerja, ini ada lembar kerja kalian, silakan diisi. Ini buat memandu kalian dalam bekerja juga. Sekiranya nanti ada yang mau bertanya, boleh ditanyakan. Kelompok bumi, kelompok atmosfer, kelompok oceanografi, kelompok paleontologi, dan kelompok air. Oh ya, satu informasi lagi bagi yang sudah selesai diskusi, mungkin boleh kalian tempel apa yang sudah kalian diskusikan depan. Silakan nanti kalian tempel di sini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada kendala di oceanografi? Ada. Ya. Silakan didiskusikan ya. Paleontologi ada kendala? Aman. Water ada kendala? Aman ya. Bumi ada kendala? Aman. Atmosfer ada kendala? Aman. Wah, alatnya lengkap banget ini. Ya, Gina? Boleh? Kerjakan aja sebisa kalian, karena yang paham hanya kalian. Nanti kita diskusikan bersama-sama dan kita simpulkan bersama-sama.
Selesai? Oke, boleh. Bagi yang sudah selesai boleh ditempel ke depan. Yuk, waktu kita masih ada 10 menit lagi. Nah, yang sudah selesai kelompok atmosfer. Ya, silakan. Langsung ditempel ke depan. Di bawah alatnya ditempel ke depan. Yuk. Oke, sudah ada kelompok oceanografi yang kedua. Dilakban aja, dilakban. Oke, sudah ada satu kelompok yang terakhir. Nah, silakan persiapkan diri kalian karena sebentar lagi kita akan berdiskusi nih. Kita silakan, karena yang tepat tadi adalah kelompok atmosfer, kita suruh kepada atmosfer untuk tampil. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menguraikan dari hasil diskusi dari hasil yang sudah kami diskusikan. Yang pertama adalah lapisan atmosfer. Itu terdiri dari troposfer yang 0 sampai 12 km. Dijelaskan oleh Wanda dan yang lainnya. Oke, saya ingin menjelaskan untuk dampaknya pada lapisan yang paling bawah dan terdekat dengan bumi itu lapisan troposfer. Seperti yang kita ketahui, lapisan troposfer ini tempat terbentuknya awan dan hujan. Lapisan stratosfer itu lapisan kedua dari bumi. Dampak positifnya yang pertama ada sebagai pembatas mesosfer dan troposfer. Yang kedua ada menyerap radiasi. Jadi radiasi dari matahari tidak langsung terpancarkan ke dalam bumi. Dampak negatifnya adalah jika tidak ada lapisan stratosfer, maka lapisan ozon pun akan menipis. Dapat kita jelaskan dari hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang mau bertanya? Oke, Radit akan bertanya. Baik, saya perwakilan dari kelompok oceanografi izin bertanya. Tadi kan manfaat serta dampak negatif dan positif yang kalian sebutkan dari setiap layer atmosfer itu kan sangat banyak. Bisa nggak dicakup ulang secara garis besar dampak positifnya aja tuh di setiap layernya apa? Jadi nggak usah terlalu detail banget. Ini secara umumnya aja itu adalah menyediakan oksigen untuk bernafas, lalu menjaga suhu bumi, melindungi dari lapisan ultraviolet, berperan dalam siklus udara. Lalu ada juga menjadi pencemaran udara dan perubahan iklim atau gas rumah kaca. Apakah sudah jelas, Nadia? Oke. Ada yang bertanya lagi? Ada? Cukup, kalau cukup sebelum ditutup saya mau masing-masing kelompok melakukan penilaian terhadap karya yang dibikin oleh kelompoknya. Oke, silakan diangkat. Dari bumi berapa? 87. Apa lagi? Dari siapa lagi? Ayo diangkat. Oke, dari oceanografi 85. Pak Leanto lagi berapa? 85. Air berapa tuh? 85. Oke, tepuk tangan buat kelompok atmosfer. Silakan ditutup udah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok oceanografi
dengan hasil diskusi kita tentang lapisan atmosfer. Nah, jadi pertama di sini ada lapisan-lapisan atmosfer. Jadi lapisan-lapisan atmosfer ini ada troposfer yang paling awal, itu jaraknya 0 hingga 12 km. Nah, selanjutnya ada stratosfer, lapisan kedua yang jaraknya 12 hingga 50 km. Lalu yang ketiga ada lapisan mesosfer yang berjarak 50 hingga 80 km. Selanjutnya ada atmosfer yang berjarak 80 sampai 700 km. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, bagaimana? Saya Gina Faira dari kelompok atmosfer, izin bertanya kembali. Kan kalau di stratosfer itu meteor jadi nggak bisa melewati situ. Sedangkan kalau satelit itu kan adanya di atas stratosfer. Apakah satelit dia terbakar saat melewati stratosfer? Berdasarkan yang saya sudah pernah baca. Oke, kenapa di meteor ini bisa terbakar sedangkan satelit yang letaknya lebih tinggi itu tidak terbakar? Karena satelit itu tuh dilepaskannya juga tidak secepat meteor. Jadi itu tuh keluar angkasa sama kayak ini roket tuh sebenarnya kebakar dikit. Kenapa depannya itu tuh suka ada yang copot-copot itu kalau misalnya roket? Karena dia tuh melawan tekanan udara serta atmosfernya. Jadi ada beberapa bagian itu yang nggak kuat jadi kecopot. Nah, tapi kalau misalkan arahnya itu dari luar, mereka tuh akan kebakar. Tapi kalau dari dalam tuh enggak, gitu loh. Jadi kalau roket sama satelit itu kan dipasangkan dari dalam dan juga dengan kecepatan berbeda dengan meteor. Karena meteor itu setahu saya kecepatan jatuhnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan roket ataupun satelit ketika jatuh. Tapi itu pun tergantung massa meteornya mau berapa. Jadi ya. Silakan kelompok lain mengomentari hasil dari diskusi mereka dengan menaikkan angka di depan mejanya. Silakan. Penilaiannya dari kalian dan saya akan catat. Oke, dari Bumi 89. Dari siapa lagi nih? Ayo. Dari 87 dari atmosfer. Dari air 88 dari paleonto. Berapa tuh? 90. Oke. Sip, silakan ditutup. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok Radit. Silakan. Baik, kami akan memulai presentasi kami. Di sini yang pertama ada lapisan atmosfer. Pertama di sini ada lapisan yang paling depan, itu ada lapisan troposfer. Lanjut, selanjutnya ada ciri-ciri atmosfer. Yang pertama itu berada di ketinggian 0 sampai 560 km di atas permukaan tanah, terdiri atas unsur gas, debu, dan uap air, dapat menyebabkan tekanan karena memiliki berat. Ada unsur gas yang menyusun atmosfer adalah unsur nitrogen dan oksigen. Dan di sini saya akan membacakan dampak terhadap kehidupan yang dampak positif untuk bernapas makhluk hidup, menjaga bumi tetap hangat, melindungi bumi dari meteor dan sinar ultraviolet, memantulkan gelombang radio, membantu dalam pembakaran dan fotosintesis. Kami akan menjelaskan tentang lapisan atmosfer yang akan dijelaskan oleh Anda. Kita akan menjelaskan sebenarnya dari mana sih asal-usul atmosfer itu. Nah, atmosfer itu terbentuk sekitar 4,6 miliar juta tahun yang lalu, yang awalnya itu terbentuk dari gas hidrogen dan helium. Nah, kemudian mengalami proses pelepasan dan perembesan sehingga bercampur dengan molekul gas lainnya. Nah, kemudian berevolusi lagi selama jutaan tahun sampai terbentuk atmosfer yang sekarang. Nah, selanjutnya ada komposisi atmosfer. Yang pertama itu ada gas, yang kedua ada nitrogen, yang ketiga ada oksigen, dan keempat ada argon.
dari penjelasan kami tadi, apakah ada pertanyaan? Oke, apakah ada yang bertanya? Ada. Saya ingin bertanya, menurut kalian, apakah lapisan atmosfer ini bisa hilang? Dan jika bisa, apa penyebabnya? Terima kasih. Untuk lapisan atmosfer sendiri bisa kemungkinan akan hilang. Itu disebabkan karena ulah manusia ataupun tingkah laku kehidupan yang ada di dalam bumi itu sendiri. Karena Alika bertanya membantah atau bagaimana? Saya ingin membantah karena yang saya temukan itu atmosfer bumi itu tidak bisa hilang. Secara keseluruhan, atmosfer terikat pada bumi oleh gaya gravitasi dan gaya ini cukup kuat untuk menahan atmosfer meskipun ada berbagai proses yang dapat menyebabkan berkurang. Jadi dia bukan hilang tapi hanya berkurang atau komposisinya yang berubah. Oke. Kata Alika tidak hilang tapi berkurang. Bagaimana yang lain? Setuju? Oke, bagaimana dengan kelompok yang tampil? Perkenalkan, kami dari kelompok Bumi akan menjelaskan karya yang sudah kami buat, yaitu lapisan atmosfer. Nah, selanjutnya akan dijelaskan lapisan-lapisan tersebut oleh kita. Yang pertama ada lapisan troposfer. Troposfer itu lapisan udara yang paling dekat dengan bumi. Yang kedua itu ada lapisan stratosfer. Lapisan udara dengan ketinggian 18 sampai 50 km. Yang ketiga itu ada lapisan mesosfer, lapisan yang berada di atas ketinggian di atas lapisan stratosfer dengan ketinggian 50 sampai 80 km. Yang keempat itu ada lapisan termosfer, lapisan atmosfer yang paling panas dengan lapisan lainnya dengan ketinggian 80 sampai 700 km. Dan yang terakhir itu ada lapisan eksosfer, lapisan terluar dari atmosfer pengaruh gaya berat kecil sehingga benturan-benturan udara yang jarang terjadi dengan ketinggian itu 700 sampai 10.000 km. Selanjutnya ada gas utama atmosfer, itu ada dua. Yang pertama itu ada oksigen dan yang kedua itu ada nitrogen. Dan juga ada zat pembentuk atmosfer, itu pertama ada nitrogen berjumlah 78%, oksigen berjumlah 21%, argon berjumlah 0,9%, karbon dioksida berjumlah 0,03%, dan karbon, neon, xenon, hidrogen, helium, dan ozon berjumlah 0,0. Saya akan menjelaskan sedikit tentang adanya efek rumah kaca itu terjadi karena karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Itu tuh karena kenaikan konsentrasi di dalam atmosfer akan menyebabkan kenaikan suhu di bumi. Oke, penjelasan kami cukup sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Satu Siapa kelompok nih? satu pertanyaannya. Maaf. Oke, berarti Michael tuh. Fardan, silakan. Saya perwakilan dari kelompok oceanografi. Saya ingin bertanya, mengapa efek rumah kaca berkaitan dengan lapisan apa? Ingin menjawab pertanyaan dari Fardan. Karena kalau nggak ada efek rumah kaca tuh atmosfer buminya bakal menyebabkan panas matahari, terus sehingga suhu buminya menyandar, hangat, dan nyaman. Di efek rumah kaca terhadap atmosfer itu tuh karena adanya zat pembentuk dari karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Begitu tuh kenaikan konsentrasi di dalam atmosfer akan menyebabkan kenaikan suhu di bumi. Oh, tadi ada salah kata. Apakah sudah jelas? Dah. Oke, sekarang melakukan penilaian terhadap kelompok bumi. Gak kelihatan. 89, 90, 90. Oke, akan ditutup. Oke, sekian presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti selesai sudah diskusi kita hari ini.
Berarti kalian juga sudah melakukan penilaian, kalian sudah melakukan evaluasi dengan menilai teman-temannya juga. Di sini nanti kalian bisa menyimpulkan kembali apa-apa yang sudah kita bahas tadi. Ya, kalian juga sudah bisa simpulkan sendiri. Tapi saya mau bertanya lagi nih, siapa yang bisa menceritakan kembali materi yang kalian dapatkan hari ini? Apa ilmu yang kalian dapatkan hari ini? Ada yang mau bercerita? Dari awal. Oke, ada Alika lagi nih. Kayaknya Alika berani di sini ya. Silakan Alika, apa yang kamu serap hari ini? Dari yang saya serap hari ini, Pak, atmosfer itu dia lapisan terluar bumi yang menyelimuti bumi dan melindungi bumi dari benda-benda langit dan sinar ultraviolet. Atmosfer ini terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Oke. Tepuk tangan buat Alika. Nah, untuk memantapkan kalian mempelajari tentang lapisan atmosfer, silakan berdiri di tempatnya masing-masing. Ini ada lagu mengenai kesimpulan pelajaran kita hari ini. Silakan nyanyikan bersama-sama. Saya tahu namanya atmosfer, tujuannya untuk melihat-lihat pelindung bumi kita. Lapisan yang pertama, troposfer namanya. Awan, hujan, angin juga salju. Lapisan dua, stratosfer namanya. Tempat pesawat lewat, juga tempatnya ozon. Ozon makin berlubang, bumi makin terancam. Hati-hati, global warming datang. Hati-hati, global warming datang. Hati-hati, global warming datang. Yang ketiga, tapi serangan meteor lindungi bumi kita. Lapisan yang keempat namanya termosfer. Abis UV lindungi bumi. Mesos dan juga termos. Terdapat ionosfer, punya partikel ion, pantul gelombang radio. Lapisan kelima, eksosfer namanya. Eksosfer tempat sakit mengorbit. Eksosfer tempat sakit mengorbit. Oke, tepuk tangan. Oke, dengan lagu demikian mungkin kalian lebih mantap lagi dengan materinya, ya. Atau kalian menghafali juga boleh. Jadi pada saat kalian mengingat-ingat tentang lapisan atmosfer, kalian sering ingat kan? Ya, boleh nanti diulang-ulang lagi di rumah mengenai pelajaran yang kita pelajari hari ini. Oke, kemudian ada yang mau saya tanyakan kembali, siapa yang bisa menceritakan kembali mengenai proses pembelajaran kita hari ini? Apakah menurut kalian hari ini menarik atau kurang menarik, dan kira-kira kalian sukanya yang mana? Ada yang mau bercerita? Cerita? Oke, Michael bercerita. Silakan Michael. Saya ingin bercerita dan pendapat saya tentang materi pembelajaran pada hari ini. Menurut saya pembelajaran hari ini tuh sangat menyenangkan sekali. Karena kan kita jadi berkreatif, berimajinasi, dan berpikir secara kritis tentang materi pada hari ini, tentang atmosfer kan. Dari segi-segi gambar, mendesain, terus bagian-bagiannya, ciri-ciri, manfaat, fungsi, dan sebagainya, kita jadi tahu manfaat-manfaat atmosfer bagi bumi kita ini. Menurut saya itu. Oke, terima kasih Michael, buat Michael. Nah, yang terakhir nih, tugas buat kalian, silakan dicek
Google Classroom-nya. Ya. Ada pertanyaan buat kalian di sana. Saya tunggu 5 menit. Soalnya nggak banyak, cuma 5 doang. Ya, dicek Google Classroom-nya. Ya, silakan dicek. Sudah? Sepertinya Jihan udah selesai nih. Karena belajarnya menyenangkan, bisa jawab ya Jihan ya. Sudah ya? Oke, kalau sudah lagi kita akan tutup pelajaran kita. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan materi yang akan datang. Tadi keren banget. Kalian sudah mempersiapkan alat-alat. Kenapa? Karena kalian sudah tahu kan materi hari ini. Nah, buat minggu depan kita akan belajar tentang cuaca dan iklim. Insya Allah kalau cuacanya lagi bagus kita akan belajar di luar. Kita akan belajar di lapangan. Kita melihat bagaimana cuaca kita hari ini. Ya, sekian. Kemudian yang tadi diawali dengan berdoa, maka juga ditutup dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk menutup pelajaran kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.